Ada tim hukum pengacara datang siap beri perlindungan, bisnis kita aman. Terus yang di atas apa teman-teman? Absen penting, ya kan? Yang di bawah apa? Tidak penting. Jadi ketika kita bagi-bagi seperti ini, enak, ya kan? Ketika ada problem, ada kegiatan, ya kan? Ada hal yang masuk, kita bagi. Kira-kira masuk apa ya? Masuk absen. Kalau masuk absen, langsung kerjakan selesai hari itu. Masuk buang waktu ini. Nah, bisa ditunda-tunda. Terus apa lagi? Masuk, oh ini harus ada meeting mendadak. Oh, meetingnya ini apa? Penting atau tidak penting? Kalau penting berarti harus datang. Kalau tidak penting bisa didelegasikan. Nah, hal seperti ini harus tahu teman-teman ya. Apalagi teman-teman nanti ketika sudah mulai bekerja, ya kan, punya tim, harus tahu cara mendelegasikan itu dibagi empat. Saya pun juga, saya punya bisnis, ya kan? Saya pengusaha, saya juga advokat, saya penulis buku juga, saya juga kadang isi seminar, ya kan? Saya juga seorang ayah, ya, punya anak. Saya juga seorang suami, teman-teman ya, punya istri. Saya juga investor ya, saya main di pasar saham. Saya juga investor kripto, saya main di pasar kripto. Saya juga founder startup, saya punya beberapa startup teman-teman, saya bikin beberapa startup. Gimana caranya kita bisa melakukan hal itu semua? Saya juga pengen sehat badannya, mesti olahraga seminggu 3 kali. Tak main tenis, tak nge-gym, ya kan? Gimana caranya supaya bisa ngatur itu semua? Saya juga pengen kumpul sama teman-teman saya, ya kan? Kumpul hangout, ya kan? Saya juga pengen di kehidupan sosial saja. Nah, ini menarik sih teman-teman ya. Kegiatan itu merusak nggak? Tidak merusak, tidak ada buang waktu. Paham teman-teman? Ya, yang paham bilang paham teman-teman. Paham? Oke. Nah, saya nanti akan sebutin statement, ya kan? Teman-teman bisa catat. Bisa teman-teman? Bisa. Buku-buku tebal dan berisi. Baca buku dengan tekun dan teliti. Jadi pengacara harus banyak aksi supaya kita bisa jadi pembela sejati. Terima kasih. Sekian dari saya. Dan semuanya saya kembalikan ke moderator. Thank you. Ya, terima kasih Pak Roy ya panggilannya. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Pak Roy selagi masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, bentar ya. Selamat siang Pak Roy. Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Alexander Zandi, mahasiswa hukum semester 3. Ya, jadi saya kebetulan terkait hukum bisnis itu saya sempat magang di salah satu law firm yang dimana fokusnya itu hukum bisnis dan hukum internasional. Nah, terkait subrogasi, perjanjian kontrak internasional seperti itu. Nah, saya sedikit mau bertanya, ada konsep semisalnya ada perusahaan A itu milik saya dan juga ada perusahaan B itu milik orang lain. Nah, kita itu perusahaan membuat suatu perjanjian kontrak yang dimana perusahaan B itu berprestasi, dia hilang, dan ya saya melaporkan kepada advokat saya, law firm gitu. Nah, sebagai advokat, problem solvingnya pasti adalah yang pertama somasi 1, somasi 2, dan gugatan. Nah, tapi kondisinya itu di sidang itu adalah
pelaku atau dari perusahaan B tersebut itu tidak hadir sama sekali di persidangan. Nah, menurut Bapak, saya itu inginnya saya dari perusahaan saya itu ingin uang saya kembali, bukan menang di atas kertas. Karena ada namanya diktum hukum politik itu adalah salus populi suprema lex, atau kesejahteraan masyarakat itu merupakan hukum tertinggi. Nah, itu menurut Bapak Roy gimana problem solving sebagai advokat? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mau dijawab apa? Boleh. Langsung jawab ya. Kalau misalnya ada yang bikin kontrak lalu dioperasi, memang harus somasi dulu, ya kan? Somasi 1, somasi 2. Kalau enggak kan bisa gugatannya nanti prematur namanya ya. Karena harus somasi dulu. Lalu setelah dilakukan somasi terus penggugatnya waktu sidang jadi, ya kan? Berkali-kali. Nah, kalau tidak hadir kan sudah dipanggil dengan waktu, itu tetap bisa jalan, teman-teman. Ya, putusan pastek namanya ya. Jadi anggapannya bisa diputus tanpa harus kehadiran dari tergugat. Tapi yang penting penggugatnya harus hadir. Jadi kalau penggugat di sidang, ya kan, dia mengajukan gugatan, tetapi dia tidak hadir. Nah, gugatannya jadi apa? Jadi berhenti kasusnya teman-teman. Jadi dianggap ini tidak bisa ya, jadi batal teman-teman ya. Jadi kalau tergugat itu boleh tidak hadir, tapi kasusnya tetap jalan. Tapi kalau penggugat harus hadir, ya kan? Lalu setelah sidang, ya kan? Tadi pertanyaan setelah sidang selesai, lalu putusan saya menang ya, menang di atas kertas ya. Itu bisa dilakukan eksekusi. Jadi putusan yang sudah ikrah, ya kan, itu bisa dilakukan yang namanya eksekusi. Eksekusi di pengadilan bisa. Misalnya ganti ruginya berapa? Dan misalnya di kontrak itu kan tertulis ya, kalau misalnya tidak memberikan sesuai dengan janjikan, ada penaltinya misalnya berapa? 500 juta, 400 juta. Bisa dilakukan yang namanya eksekusi. Eksekusi nanti tidak pengadilan melakukan eksekusi. Banyak orang nggak tahu. Jadi orang di luar itu kan tahunya pidana, ya kan? Kalau misalnya kasus pidana itu ada efek jerat, jadi orang tahu. Tapi kalau perdata, kalau kita menang itu cuma menang dari kertas. Kan pikirnya seperti itu kan? Padahal kalau misalnya gugatan itu menang, itu bisa melakukan yang namanya eksekusi. Eksekusinya minta pengadilan untuk eksekusi. Eksekusinya jumlah nilai kerugiannya berapa? Misalnya 500 juta. Itu kita bisa melakukan eksekusi, minta penyitaan. Jadi eksekusi itu kan jatuhnya penyitaan di pengadilan. Misalnya yang dikontrak itu PT apa, ya kan, perusahaan apa, dia punya kantor di mana. Terus kantornya ternyata ada di Surabaya, namanya seperti itu. Nah, kira-kira nilainya berapa kantor di situ? Nah, harus, ya kan, nilai yang disita itu harus dibawa dari nilai ganti rugi. Jadi nggak perlu kita juga ini ya. Misalnya nilai kerugian 1 miliar, tapi kita minta sita asetnya juga itu 5 miliar, ya kan, 6 miliar. Itu sampai jadi kasus ya. Pernah kasus juga. Itu termasuk juga salah satu kasus yang saya jadikan tesis di S2 saya hukum. Waktu itu kan saya ngambil magister hukum ya. Itu saya jadikan tesis ya. Jadi kasusnya Telkomsel. Grupnya Telkomsel itu kan perusahaan besar. Pernah dengar Telkomsel? Pernah dengar? Perusahaan terkenal, berarti kan nilainya triliunan, betul kan? Itu pernah mau digugat panitia itu dengan perusahaan ya, supplier namanya nggak terkenal, tapi nilainya kecil, cuma berapa miliar. Dan akhirnya diputus teman-teman, diputus sampai PKPU teman-teman, sempat akhirnya diputus pahit, tapi akhirnya dibatalkan teman-teman. Nah, karena kan itu kasus yang tidak masuk akal ya. Tapi terjadi itu jadi tesis saya. Dan nanti teman-teman coba nanti di rumah dicek kasusnya ya. Telkomsel pernah dibalikkan oleh perusahaan yang tidak jelas sebetulnya. Itu bisa. Jadi anggapannya kembali lagi ke pertanyaan tadi,
Jadi eksekusi pun kita bisa melakukan eksekusi supaya kita tidak cuma menang di atas kertas. Karena kebanyakan advokat di luar sana itu tahunya ketika kita gugat itu kita menang, cuma menang di atas kertas. Padahal keliru, kan kasihan klien kita ya. Banyak yang sudah digugat tapi menang ya kan, udah happy tapi nggak bisa diapa-apain ya. Padahal itu bisa dilakukan namanya eksekusi. Jadi kita bisa sita asetnya dia. Disita itu tapi bukan langsung disita terus jadi milik kita, bukan. Disita tapi dilelang, untuk dilelang. Jadi disita lelangnya tetap sesuai prosedur. Jadi di KPKL, kalau di Surabaya itu di Indrapura ya. Daerah Indrapura itu kan ada DPRD, tahu kan? Daerah DPRD itu ada gedung keuangan. Nah KPKL itu di situ. KPKL di situ. Nah, jadi seluruh aset lelang itu ketika lelang itu masuk sana. Jadi nanti orang yang mau beli itu lewat online teman-teman. Ketika orang sudah beli, ya kan nilai jaminan berapa dia stok jaminan. Ketika dia beli duitnya itu baru ke kita. Jadi dari nilai ibarat itu bukan berarti ketika kita sita langsung dirinya kita, bukan. Tapi ketika disita, dilelang, setelah dilelang hasil lelangnya itu baru bisa diambil. Itu menjawab pertanyaannya. Bukan buat teman kita yang sudah bertanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Roy. Karena dapat waktu kita masih juga ada lanjut sesi untuk pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan bisa hubungi melalui Instagram Pak Roy dan sosial media tadi. Nanti Pak Roy tadi kan saya share ke teman-teman karena tahu ada nanti bisa follow akunnya Pak Roy. Oke, sekian dari Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Yang saya kesimpulannya adalah jangan lupa untuk mempelajari hukum supaya tidak mau dibodohi. Ya, terima kasih ya Pak Roy. Oke, selanjutnya saya mohon kepada Pak Roy untuk ke depan Pak untuk diserahkan sertifikat oleh pada teman-teman. Terima kasih. Yang 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya bagikan ke MC ya. Kita berikan tepuk tangan. Pasti tegas langkah mereka, penuh dedikasi, membawa terang dalam keputusan hati. Kita punya teman di firma hukum ini, tim hukum.com selalu setia berdiri.